adik-adik semuanya sehat. Adik-adik juga apa ya Kak Mei? Bersuka cita. Pasti dong Kak ya. Moren. Jumpa lagi bersama dengan Kak Moren dan juga Kak Media. dan halo adik-adik semuanya. Oke, saat ini adik-adik kita akan mulai ibadah kita ya. Kakak harap semuanya udah pada mandi belum? Udah pada mandi kira-kira Kak Mei? Udah ya? Udah cantik-cantik. Udah cantik-cantik ya. Kak Moren. Oke, puji Tuhan kalau gitu. Nah, adik-adik semuanya lipat tangan. Kita mau doa dulu ya sebelum kita mulai. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami dalam keadaan yang sehat. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mau ibadah, biar Tuhan pimpin ibadah kami, ibadah Joy Kid dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, biar bisa jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan diberkati dan hidup kami bisa kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kami suka bersaksi tentang Tuhan Yesus nggak? Iya dong Kak Moren. Suka ya kami? Pasti ya. Kak David gimana? Suka bersaksi tentang Tuhan Yesus nggak? Suka banget dong. Wah, puji Tuhan. Kakak berharap juga adik-adik semua mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik pernah ngalamin kan kebaikan Tuhan Yesus? Sama kayak kami juga ngalamin. Kami bersaksi ya tentang kebaikan dong. Tuhan. Kak Moren juga sering banget mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk semuanya berdiri dulu yuk. Ayo udah, yuk kita nyanyi tentang bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yang kenceng adik-adik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Lebih semangat lagi ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Semangat adik-adik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Sekali lagi bersaksi. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Nah, haleluya adik-adik. Kita harus tetap bersaksi tentang Tuhan. Amin adik-adik. Jangan pernah malu dengan Tuhan Yesus sebab Tuhan sungguh baik kepada adik-adik, kepada kakak, kepada Kak Media, dan kepada kita semuanya. Amin adik-adik. Yuk adik-adik, kita belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup adik-adik dan kakak. Amin. Kita akan nyanyi. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Juga Dia panggil namamu. Sekali lagi dengar. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar
Haleluya. Oke adik-adik, sekarang karena kita sudah nyanyi, adik-adik capek nggak? Nggak ya? Mereka semangat Kak. Semangat ya Kak, sama kakak sama kami sama Kak David juga semangat di tempat ini. Nah sekarang adik-adik, kakak undang adik-adik sekarang duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Haleluya Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. terima kasih. Haleluya. Oh, sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mencintai Engkau sampai akhir hidup kami, sehingga Engkau mendapati kami setia Tuhan, dan kami mendapatkan mahkota kehidupan bagi hidup kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami mau bersaksi tentang Engkau kemanapun kami pergi, sebab sungguh Tuhan Yesus, Engkau terlalu baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan Engkau urapi kami semuanya, adik-adik yang ada di rumah, mama papa juga Tuhan Engkau urapi, berkati, sehingga apapun nanti yang akan kami dengar Tuhan, firman-Mu, biar semuanya itu menguatkan hati kami. Dan biar Tuhan kami bisa tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami dia yang akan membawakan firman, Tuhan urapi, Tuhan berkati kami dia. Terima kasih Bapa, biar semua hormat, kemuliaan, pengagungan kami hanya bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti siap kan semuanya? Tapi sebelumnya kita tonton video ini dulu. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut,
mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah adik-adik, bagaimana videonya? Seru kan? Nah, bagus kan? Cerita tentang apa? Tentang Tuhan Yesus. Kalian juga bisa baca di Alkitab kisah ini, di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kami diulangi ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dicatat loh. Nanti dibaca ya kisahnya ya. Nah, tadi di film tadi diceritakan pada suatu malam hari ada dua orang di dalam perahu. Siapa coba namanya? Masih ingat nggak? Betul, Simon Petrus dan Andreas. Sedang apa mereka ya? Malam-malam di dalam perahu. Oh, ternyata mereka mau menangkap ikan adik-adik. Pekerjaan mereka adalah nelayan. Kalian tahu kan nelayan? Pekerjaannya mencari dan menangkap ikan. Nah, mereka tuh semalaman menangkap ikan. Karena pekerjaan nelayan menangkap ikan di malam hari. Nah, coba siapa yang doyan makan ikan? Ayo angkat tangannya. Wah, hampir semua doyan ikan ya. Enak kan? Apalagi kalau mama masak, digoreng, makan dengan nasi yang masih panas, pasti enak. Nah, ikan yang kalian makan itu hasil usaha dari para nelayan adik-adik. Nah, kita kembali ke Simon Petrus dan Andreas. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencari ikan. Mereka menebarkan jala. Terus mereka tarik. Ya, tapi kosong adik-adik. Nggak ada isinya. Mereka tebar lagi jalanya. Ditarik lagi. Ya, kosong. Terus mereka lakukan itu sepanjang malam. Mereka tidak mendapat apa-apa adik-adik. Mereka sedih. Dan mereka akhirnya kembali ke pantai. Karena hari sudah mulai terang. Tapi ternyata di tepi pantai ada kerumunan banyak orang. Ada apa ya di sana ya? Ternyata Tuhan Yesus ada di sana bersama banyak orang. Orang-orang mengikut Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik begitu enggak? Haus enggak mendengarkan firman Tuhan? Harus seperti itu ya, jangan kalah sama mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat perahu Andreas dan Simon Petrus, Yesus naik ke atas perahu. Lalu Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata sama Simon Petrus, menjauhlah sedikit dari pantai. Bawalah perahu ini menjauh sedikit dari pantai. Petrus pun melakukannya. Dari situ Tuhan Yesus mengajar firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, sesudah itu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus bilang sama Simon Petrus, menjauhlah sedikit lagi ke tempat yang dalam. Lalu tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Wah, Simon Petrus kaget adik-adik. Aduh, udah semalaman aku mencari ikan, tapi nggak dapat. Akhirnya Simon Petrus bilang, Tuhan, kami udah semalam-malaman mencari ikan, tapi kami tidak mendapatkan apapun. Tapi karena Tuhan yang suruh, baiklah kami lakukan. Petrus melakukannya walaupun semalaman dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena Petrus percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya mereka tebarkan jalannya. Apa yang terjadi adik-adik?
ditarik jalannya, berat sekali. Coba ditarik lagi. Aduh, gak kuat. Wah, padahal mereka udah berdua menariknya. Berat sekali, ternyata ikannya penuh. Banyak sekali ikannya. Wah, akhirnya gak sanggup. Waduh, jalannya sudah mulai koyak, sudah mulai robek. Wah, ada temannya di sana, Yakobus dan Yohanes. Akhirnya dipanggil, "Hai, ayo kemari bantu kami menarik ikan ini, karena terlalu banyak ikan ini." Luar biasa adik-adik ya. Akhirnya ikan itu diangkat ke perahu mereka, dan begitu banyak ikan. Mereka takjub, mereka terheran-heran. Dan Petrus pun berlutut di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku. Aku ini orang yang berdosa." Lalu apa jawaban Yesus? Coba kita buka Lukas 5 ayat 10 bagian B. Coba dibuka Alkitabnya. Di Lukas 5 ayat 10 bagian B. Kami dia bacakan ya. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Loh, apa maksudnya Tuhan ya? Tuhan bilang Petrus akan menjala manusia. Dan sesudah itu mereka pun mengikut Yesus, meninggalkan semuanya dan mengikut Yesus. Baik Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka semua mengikut Yesus. Dan Tuhan bilang mereka akan menjala manusia. Tadinya mereka menjala ikan, mereka berubah menjadi menjala manusia. Apa maksudnya adik-adik? Apa Tuhan suruh Petrus ngambil jala terus dilempar ke manusia terus ditarik? Bukan dong. Waduh, gimana kalau kita disuruh begitu? Nah, ternyata bukan adik-adik. Sama seperti Tuhan bilang Petrus akan menjadi penjala manusia, kita pun sama. Itu pun perintah Tuhan kepada kita. Maksud dari Tuhan adalah supaya kita menjadi muridnya, supaya kita menjadi saksinya. Seperti Tuhan memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti itulah Tuhan mau. Kita menjadi saksinya, memberitakan firman Tuhan, menjadi saksinya, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Oh, pasti semua pernah, bukan? Kami dia juga sering. Nah, kalian bersaksi tentang Tuhan kepada banyak orang, menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang. Coba diingat-ingat, kira-kira di tetangga kalian, keluarga, saudara-saudara, teman-teman, masih ada tidak yang belum mengenal Tuhan? Pasti ada kan? Nah, tugas kita untuk mengajak mereka untuk mengenal Tuhan, membawa mereka mengenal Tuhan, dan supaya hidup mereka pun diselamatkan seperti kita yang sudah diselamatkan. Ayo adik-adik, menjadi saksinya seperti itu yang Tuhan mau. Nah, cara, mungkin kalian berpikir, itu kan tugas pendeta, Kak. Aku kan masih kecil, mana bisa? Oh, salah adik-adik. Itu tugas semua anak Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Caranya simpel, cukup bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang apa yang kalian alami, apa kejadian yang kalian alami bersama Tuhan. Contohnya, kalian pernah sakit lalu Tuhan sembuhkan, kalian bisa bercerita tentang itu. Kalian sudah diselamatkan oleh Tuhan, kalian bisa bercerita tentang itu. Atau kebaikan banyak lagi yang kalian alami. Nah adik-adik, mungkin kalian berpikir, aduh Kak, lagi pandemi Kak, nggak bisa kumpul, nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa, kan nggak boleh keluar rumah. Nah, jangan pandemi menghalangi kita untuk bersaksi. Coba, apa yang kami dia pegang? Handphone. Nah, pasti di antara banyak di adik-adik yang punya sosmed, ya kan? Sosial media. Contohnya apa ayo? Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau bisa juga Line, WA. Kalian bisa pakai itu semua untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Contohnya lewat status kalian. Jangan tulisan statusnya, aduh gue lagi gabut nih, bete banget. Nah, atau statusnya, ih aku lagi bete sama mama, hari ini mama cerewet banget. Nah lo, atau ih gue lagi benci deh sama orang itu. Nah, itu kan tidak memberkati adik-adik. Bagaimana kalau statusnya tentang, aduh aku bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Nah, itu kan menjadi berkat adik-adik. Mulailah sekarang, ubah statusnya, ubahlah status kalian menjadi status yang baik untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Oke adik-adik? Jangan pakai untuk hal yang jelek ya.
Kalian juga bisa bercerita lewat video call. Kadang-kadang kalian pakai Zoom atau pakai WA video call. Nah, kalian bisa bercerita di situ. Oke, jadi semua siap untuk jadi saksinya Tuhan? Siap dong ya, pasti. Karena Tuhan mau kita menjadi saksinya. Yuk kita baca ayat hafalan kita hari ini di Markus 1 ayat 17. Markus 1 ayat 17. Kamedia bacakan ya. Kalian yang sudah dapat boleh baca bersama-sama dengan Kamedia. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kami diulangi satu lagi ya, sekali lagi ya. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Itulah yang Tuhan mau. Kita menjadi penjala manusia. Kita menjadi saksinya. Oke adik-adik? Siap jadi saksinya Tuhan? Nah, satu lagi PR dari Kamedia minggu ini. Kamedia minta video tentang kesaksian kalian. Bagaimana apa yang kalian alami bersama Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Kalian juga bisa bercerita tentang firman Tuhan. Contohnya, hari ini aku baca firman Tuhan, apa yang kalian dapat di hari ini? Kalian bisa ceritakan di video itu, kirim videonya di nomor seperti biasa ya. Atau adik-adik bisa upload di Instagram kalian, lalu kalian tag joykid_nlc. Oke, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita tutup ibadah kita hari ini. Kami diajak adik-adik semua berdoa. Kita tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Tuhan, walaupun kami masih beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melawat kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami, kehidupan kami, mulut kami, perkataan kami boleh menceritakan tentang kebaikan Tuhan, mencerminkan kasih-Mu Tuhan, sehingga orang-orang melihat Yesus ada dalam hidup kami dan hidup kami boleh menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan bangsa kami, Kau memberikan hikmat Tuhan sehingga mereka boleh mengatasi pandemi yang saat ini berlangsung. Kami juga berdoa Tuhan, Kau memberkati orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, juga teman-teman kami. Dimanapun mereka berada, Engkau menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Sekarang saatnya mengumumkan pemenang PR ayat hafalan dari Kak Nael minggu lalu. Ada Michelle Putri Winar. Shalom kakak-kakak Joykid. Perkenalkan, nama saya Michelle Putri Winar. Aku kelas 3 dan ini ada saya Milion. Ayat hafalan minggu ini adalah Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih kakak-kakak Joykid. Dadah. Ada Kalista. Salam kakak-kakak Joykid, selamat siang. Nama saya Kalista Alexandra Janet, kelas 3 SD. Saya akan menghafalkan Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih kakak Joykid. Ada Nikolasa Tampu Bolon. Ciao kakak Joykid, saya nama aku Nikola, aku keluar baita. Wahyu 2 ayat 10b. Oka setia sampai mati, ku berikan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Bye bye Joykid. Ada Jovela Alena Siringo-Ringo. Halo kakak-kakak, hari ini Jovela mau ayat hafal Wahyu 2 ayat 10b.
hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bye-bye kakak-kakak, God bless you. Ada Prinsesa Azaria. Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan yang terakhir ada Tika. Hari ini 3 hafalan. Wahyu 2 ayat ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Selamat buat semua adik-adik yang videonya tampil hari ini. Buat semua adik-adik tetap semangat ya mengerjakan PR-nya. Tuhan Yesus memberkati.